Shalom, senang kembali. Kemarin kita sudah membahas bagaimana kasih karunia Tuhan yang sangat luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana Tuhan mengangkat kita menjadi anaknya, dan kita diberi hak sebagai anak Allah, dan juga kita diberi kewajiban sebagaimana seharusnya kita lakukan ketika kita memperoleh hak menjadi anak kandungnya Tuhan. Nah, saudara-saudara, kemarin juga sudah saya singgung bagaimana anak yang diinginkan Tuhan melalui kisah anak bungsu dan anak sulung. Kita sudah ngerti apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah, kesempatan pada kali ini kita akan meneruskan pembahasan kita kemarin. Kalau kemarin kita diberi kuasa menjadi anak Allah, kali ini kita akan membahas bagaimana kehidupan anak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara semuanya, ketika kita mempunyai hak dan kewajiban sebagai anak Allah, kita dituntut untuk melakukannya seimbang. Kita nggak boleh hanya berfokus pada hak kita, tetapi kita melupakan kewajiban kita. Tetapi kita harus seimbang dua-duanya, supaya apa? Ada balance. Nah, tapi yang terjadi kenyataannya dalam praktek kehidupan sehari-hari, banyak anak-anak Tuhan yang tidak menyelesaikan dengan baik tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga nggak salah kalau di Matius 7 ayat 21 sampai 23, Tuhan berkata, "Hanyalah engkau sekalian pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau." Nah, kali ini kita akan membahas apa sih yang menyebabkan banyak anak-anak Tuhan gagal. Banyak anak-anak Tuhan tidak menyelesaikan dengan baik tugas dan kewajibannya, sehingga apa? Tidak menyelesaikan destininya, tidak sampai tujuannya. Nah, kali ini judul khotbah saya adalah perahu kehidupan. Kenapa? Karena kehidupan ini diibaratkan sebagai sebuah perahu. Makanya ketika ada juga ungkapan ketika orang menikah, ucapannya apa? Selamat mengarungi kehidupan. Nah, perahu kita mulai berlayar ketika kita dilahirkan. Jadi ketika kita dilahirkan, perahu kita mulai bertolak dari pelabuhan kita. Selanjutnya singgah di satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain. Artinya apa? Kita melewati step-step kehidupan ini. Mungkin ini dalam pendidikan, kita akan lewat dari playgroup, TK, SD, SMP, SMA, bahkan selanjutnya kita akan mengambil bangku kuliah. Demikian juga tentang kehidupan ini. Proses demi proses itu ibaratkan kita singgah dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain. Nah, kalau kita nggak bisa bersandar ke satu pelabuhan, kita nggak akan mungkin bisa meneruskan ke pelabuhan yang lain. Karena apa? Ketika kita bersandar ke pelabuhan satu, kita mungkin di situ akan mengisi bahan bakar, kita ngisi keperluan kita sehari-hari, supaya apa? Supaya perahu itu boleh berjalan ke pelabuhan berikutnya, ke tujuan berikutnya. Sehingga apa? Di tengah jalan tidak akan kehabisan bahan makanan, di tengah jalan tidak akan kehabisan bahan bakar, dan tentu saja perlengkapan yang lain yang dibutuhkan. Nah, itu yang harus kita cermati dalam kehidupan kita. Ketika kita melewati step by step, itu ada maksud Tuhan di balik itu. Supaya apa? Melengkapi kita berikutnya ketika kita akan dibawa Tuhan ke level berikutnya. Kita akan dibawa Tuhan ke pelabuhan berikutnya. Kita nggak bisa melewati satu pelabuhan langsung kita mau finish, itu nggak bisa. Kita harus tetap melakukan sebagaimana proses
yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa melewatinya. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus melewati setiap proses yang ada. Nah, pada akhirnya perahu kita akan berlabuh untuk selama-lamanya ketika kita mengalami kematian. Tapi masalahnya, berhasilkah kita bersandar ke pelabuhan yang sudah Tuhan gariskan dalam kehidupan kita, yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita? Berhasilkah kita berlabuh dengan baik? Atau yang terjadi adalah perahu kita terdampar atau kandas. Selain itu mungkin karam atau tenggelam. Nah, kita akan belajar itu sebab-sebab apa sih yang membuat perahu kita tidak bisa berlabuh ke pelabuhan kita. Apa yang membuat anak-anak Tuhan gagal memenuhi tugas dan panggilannya, tidak menyelesaikan dengan baik. Kita akan belajar sama-sama. Yang pertama, kita akan buka dalam kitab Yunus. Nah, kalau kita baca kitab Yunus, dan saya yakin kita semua tidak asing lagi dengan kisah Yunus ini. Seorang nabi Tuhan yang Tuhan pakai untuk menobatkan sebuah kota yang bernama Niniwe. Nah, Yusuf ini pada akhirnya, singkat cerita, dikisahkan adalah dia lari dari tugas dan panggilannya, sehingga dia naik perahu pergi ke sebuah kota. Dan pada akhirnya di tengah-tengah ketika dia melarikan diri, dia mengalami suatu hal yang sangat luar biasa dalam hidupnya, sehingga pada akhirnya, singkat cerita, dia dibuang ke laut dan dimakan ikan besar selama 3 hari. Dan pada akhirnya ketika dia bertobat dan kembali ke tujuan awalnya, panggilan Tuhan, dia bisa menyelesaikan dengan baik. Tetapi pertanyaannya, nggak semua orang bisa menyadari kesalahannya. Nggak semua orang mengerti sesuatu yang sudah keliru dalam kehidupannya. Sehingga apa? Dia nggak bertobat. Untung di sini Yunus bertobat. Nah, kalau nggak, sama seperti tadi, kapalnya akan karam, akan tenggelam, kandas, dan tidak sampai ke pelabuhan yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupannya. Saudara semua, ketika Yunus melarikan diri ke Tarsus, satu hal luar biasa. Kita baca di ayat pasal 1 ayat yang keempat. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Yang pertama yang menyebabkan kapal kita tidak bisa berlabuh ke pelabuhan yang sudah Tuhan tetapkan adalah satu, terombang-ambing, diterjang badai. Banyak anak-anak Tuhan kehilangan hak warisnya. Banyak anak-anak Tuhan kehilangan hak istimewanya. Kenapa? Kalau kita baca kisah Yunus tadi adalah ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian, bangunlah dan pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya sudah sampai kepadaku. Ayat yang ketiga, tetapi Yunus bersiap melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafu dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Allah. Jadi
Yang menyebabkan badai dalam kehidupan kita adalah satu, kita lari dari panggilan kita. Kita lari dari tugas dan tanggung jawab yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Kita tidak melakukan hak kita, tanggung jawab kita. Kita hanya berfokus pada hak kita. Kita melalaikan yang namanya kewajiban kita. Seperti yang sudah lakukan Yunus. Jelas-jelas firman Tuhan datang kepadanya, pergilah ke Niniwe. Tapi apa yang dilakukannya adalah dia melarikan diri dan pergi ke Tarsis. Dia tidak melakukan tugas tanggung jawabnya yang seharusnya diemban dengan baik, seharusnya dilakukan dengan baik. Apalagi dia sebagai seorang nabi. Ketika dia melakukan itu, ketika dia melarikan diri, ketika dia meninggalkan tugas dan jawabnya, yang terjadi apa? Hidupnya menghadapi gelombang pasang yang besar, menghadapi badai yang mengguncangkan kapal kehidupannya. Sehingga dikatakan itu ketika dia pun tidak bisa tidur dengan nyenyak. Kenapa? Guncangan itu sangat-sangat besar. Yang itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita melalaikan tugas tanggung jawab kita, ketika kita melarikan diri. Siap-siap, badai kehidupan akan mengguncang kehidupan kita. Gelombang yang akan besar akan menerpa kapal kita. Baik itu di pekerjaanmu, baik itu di rumah tanggamu, baik itu di pelayananmu. Ketika kita tidak melakukan persis seperti apa yang Tuhan mau, itulah yang terjadi. Sebagaimana kemarin saya gambarkan dalam anak bungsu. Ketika anak bungsu itu melarikan diri dari rumah bapaknya, apa yang terjadi dalam kehidupannya? Dia mengalami sebuah badai juga dalam kehidupannya. Dia mengalami yang namanya kelaparan. Dia mengalami kelaparan, padahal di rumah bapaknya berlimpah-limpah susu dan madu. Dia tidak akan mengalami kekurangan sekecil pun ketika dia melekat tinggal di dalam rumah bapaknya. Tapi ketika dia melarikan diri dari rumah bapaknya, ketika dia tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang anak, memilih hidup berfoya-foya, menghabiskan seluruh kekayaannya, yang terjadi adalah badai besar menerpa hidupnya. Demikian juga dengan anak yang sulung. Walaupun dia tinggal dekat bapaknya, walaupun tinggal serumah dengan bapaknya, ketika dia tidak mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya, ketika dia nggak ngerti hati bapaknya, yang terjadi adalah sama halnya. Dia terhilang di rumah bapaknya sendiri. Kalau adiknya benar-benar terhilang dari rumah bapaknya, tapi si sulung benar-benar terhilang di rumah bapaknya sendiri. Yang kedua, yang terjadi, mengapa perahu kita kandas? Mengapa kita tidak bisa menyelesaikan destiny kita? Kenapa kita akhirnya kapal kita tenggelam dan hilang? Kita tidak sampai ke pelabuhan yang seharusnya kita tuju, yang sudah tetapkan dalam kehidupan kita, yang sudah Tuhan berikan. Padahal itu nggak semua orang dapat anugerah yang luar biasa sebagai anak kandung Tuhan. Nggak semua orang dapat. Nggak semua orang dapat namanya hak waris sebagai warga kerajaan Allah. Tetapi begitu mudahnya kita menghilangkannya karena hal-hal yang sepele, karena hal-hal yang duniawi. Dalam Yunus 1 ayat yang kelima, kita baca sama-sama.
Hal kedua yang membuat kapal kita karam, kandas, tenggelam, bahkan hilang ditelan oleh badai laut yang begitu ganas. Yunus 1 yang kelima berkata, awak kapal itu menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah, berbaring di situ, lalu dia tidur dengan nyenyak. Yang membuat kapal kita karam, karavan kita kandas, tenggelam. Yang kedua adalah kapal kita kelebihan muatan. Jadi ketika kapal kita kelebihan muatan, itu akan membuat kapal kita tenggelam. Nah, yang jadi pertanyaannya, apa muatan yang membuat kita tenggelam? Karena banyak orang nggak menyadari bahwa dia sudah kelebihan muatan. Dia nggak menyadari bahwa kapal itu sudah melebihi kapasitasnya. Sehingga ketika dia berlayar dan ketika badai datang, kapal itu akhirnya terbalik, tenggelam, kandas, karam, dan hilang di telan lautan. Hal yang paling sederhana dalam kehidupan kita adalah mungkin hobi kita. Itu yang membuat kapal kita kelebihan muatan. Seringkali hobi kita membuat kita kelebihan muatan. Karena apa? Kita terlalu asik dengan hobi kita. Bagi yang muda mungkin apa? Main game. Atau mungkin game-game apa? Hobi-hobi yang lain. Banyak rumah tangga rusak pun gara-gara ini. Kenapa? Umpamanya suami terlalu sering mancing atau sering apalah hobinya. Sehingga apa? Karena dia terlalu fokus dengan hobinya, anak istrinya di rumah enggak keurus. Demikian juga ketika kita terfokus dengan hobi kita, kadang kita melewatkan waktu-waktu di mana seharusnya kita intim dengan Tuhan. Seharusnya kita dekat dengan Tuhan, tetapi ketika kita memilih melakukan hobi kita, apa yang terjadi? Kita nggak punya waktu buat Tuhan karena terfokus dengan hobi kita. Yang kedua mungkin apa? Pekerjaan kita bisa. Pekerjaan kita. Padahal ingat, kalau kita ingat dulu-dulu, ketika kita nggak mempunyai pekerjaan, ketika kita mencari pekerjaan, apa yang kita lakukan? Kita duduk bertelut, sujud di hadapan Tuhan. Tuhan, berikan aku pekerjaan. Tuhan, berikan aku yang terbaik. Tetapi ketika kita memperolehnya dengan mudahnya, kita melupakan kewajiban kita sebagai ahli waris kerajaan surga. Kenapa? Kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita, sehingga kita tidak punya waktu untuk Tuhan. Kenapa? Waktu yang ada dihabiskan untuk konsen kepada pekerjaan kita. Waktu yang ada habis untuk mengurusi bisnis kita, sehingga kita tidak punya waktu lagi untuk berurusan dengan Tuhan. Apalagi keluarga bisa, anak bisa. Dulu ada teman, berapa tahun dia berkeluarga, belum dikaruniai anak. Dia berdoa, suami istri sepakat siang dan malam berdoa. Suatu waktu Tuhan menjawab doa mereka. Mereka dikaruniakan seorang anak. Tetapi ketika dia sudah punya seorang anak, waktunya habis cuman buat ngurusin anak. Bahkan hari Minggu pun dia tidak pergi ke gereja. Karena apa? Alasannya harus ngurus anak. Begitu mudahnya kita mengingkari panggilan kita. Karena apa? Kita kelebihan beban.
hal-hal yang nggak penting dalam kehidupan kita. Kita masukkan, kita jejalkan dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Kita melupakan tugas dan kewajiban kita sebagai anak kandungnya Tuhan, sebagai ahli waris kerajaan Allah. Kita lupa dengan semuanya itu karena apa? Kita terlalu fokus beban-beban yang menimpa kita. Dan yang lebih parahnya adalah ketika kita nggak nyadari beban itu. Yang lebih parahnya adalah ketika kita tidak menyadari bahwa kita sudah kelebihan beban. Sehingga pada waktunya nanti tiba-tiba perahu kita kebalik, perahu kita karam, perahu kita tenggelam. Karena apa? Kita nggak nyadarin kalau kita sudah kelebihan beban. Coba kita koreksi dalam kehidupan kita semua. Kita teliti satu persatu. Apa sih beban yang nggak perlu yang kita tampung dalam kehidupan kita? Mulai kita bersih-bersih. Seperti halnya tadi mereka buang muatan itu ke dalam laut. Mereka mengurangi beban kapal itu. Demikianlah dengan halnya dengan kita. Coba kita introspeksi diri. Beban apa sih yang membuat kita kelebihan beban? Kita buang beban itu ke laut. Kita buang keulangan itu dari kehidupan kita. Supaya apa? Perahu kita tidak kelebihan beban. Dan ketika kita menghadapi sesuatu dalam kehidupan kita, kita dengan aman dapat melewatinya. Karena apa? Kita gak kelebihan beban. Kapal kita tidak menanggung hal-hal yang gak penting, yang gak perlu dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini sangat-sangat bahaya sekali. Namun hal ini yang paling enggak kita sadari. Kalau yang pertama tadi kita ngerti, gampang. Kita ngerti kan kondisi kita, apakah kita tetap dalam jalurnya Tuhan, kita tetap berjalan dalam panggilan Tuhan. Kita ngerti dalam kehidupan sehari-hari, kita ngerti, sadar. Yang kedua juga masih is okay, masih bisa terdeteksi dengan baik. Ketika kita kelebihan beban, kita pun ngerti sendiri. Karena kita bisa cek dalam kehidupan kita sehari-hari, benar nggak yang sudah kita lakukan? Bagaimana kita memprioritaskan Tuhan? Bagaimana waktu yang kita berikan buat Tuhan dibanding dengan waktu yang kita habiskan untuk kepentingan kita sendiri? Kita bisa nyadari. Nah, tapi yang ketiga ini yang sangat-sangat berbahaya. Karena apa? Banyak orang cenderung nggak menyadari. Banyak orang cenderung nggak sadar bahwa hal itu sudah terjadi dalam kehidupan kita. Dan tiba-tiba dar, perahu kita tenggelam. Yang ketiga, kita buka Yunus 4 ayat yang ke-1. Dalam Yunus 4 ayat yang ke-1, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Nah, yang ketiga ini adalah bagaimana hati Yunus terluka. Bagaimana hati Yunus menyimpan kepahitan. Bagaimana hati Yunus terinfeksi oleh sakit hati, sehingga membuat kapalnya bocor, sehingga membuat kapalnya ada luka yang memungkinkan air untuk merembas ke dalam, masuk ke dalam kapalnya, sehingga tanpa disadari ketika hal itu terjadi dalam kehidupan kita, tiba-tiba kapal kita kandas, tiba-tiba kapal kita tenggelam, tiba-tiba kapal kita pecah. Karena apa? Banyak air yang sudah masuk ke dalam kapal kita melalui apa? Melalui luka di kapal itu. Ada kebocoran yang gak disadari, yaitu sakit hati.
Mengapa Yunus sakit hati? Mengapa Yunus marah? Di pasal ketiga ayat 10, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Aneh kan? Tapi ini yang terjadi ketika orang Niniwe bertobat, ketika orang Niniwe kembali berpaling ke hadapan Tuhan, ketika orang Niniwe meninggalkan kejahatannya, Yunusnya enggak terima. Yunusnya sakit hati. Nah, coba kita cari apa sih yang menyebabkan Yunus sakit hati. Apa yang menyebabkan Yunus menyimpan akar kepahitan? Ada luka di hatinya. Ada kebocoran dalam kapal. Nah, kalau kita lihat Niniwe adalah satu kota yang sangat besar. Kalau kita baca dalam Alkitab, kota ini terletak di tepian timur Sungai Tigris dan merupakan ibu kota kerajaan Asiria purba. Situs kota purbakala ini terletak tepat di seberang kota Mosul di provinsi Ninawa, Irak. Nah, kalau sekarang orang akan mengerti negara Irak. Nah, disitulah Niniwe. Niniwe adalah ibu kota. Nah, ini mungkin ini hal yang tidak asing lagi. Ibu kota Asyur yang tertua dan mempunyai beberapa julukan. Niniwe julukannya salah satunya adalah kota penumpah darah. Kota ini dikisahkan juga sangat kaya, pusat perdagangan, berpenduduk banyak, dan moralitasnya jahat, hina serta menyembah berhala. Kitab suci juga menyebutkan bahwa Niniwe penuh dengan sunnah, perampasan, sehingga Tuhan mau membinasakan. Nah, selanjutnya dikisahkan di Alkitab perlihatkan bahwa ini yang membuat Yunus sakit hati ke Niniwe. Ini yang membuat Yunus lari dari panggilan Tuhan. Ini yang membuat Yunus marah ketika Tuhan mengampuni Niniwe. Keterangan di Alkitab memperlihatkan bahwa Israel beberapa kali melakukan pertempuran dengan Asyur. Konfrontasi Israel utara dengan Asyur dihentikan dengan jalan apa? Israel harus membayar upeti kepada Asyur. Di bawah pimpinan Sargon kedua, bahkan Israel pernah ditaklukkan setelah dikepung selama 2 tahun. Bayangkan ketika Israel ditepung selama 2 tahun, mereka tidak bisa keluar ataupun memasukkan barang dari luar. Sehingga akhirnya Israel harus menyerah. Karena apa? Asyur pada waktu itu benar-benar satu kota yang sangat-sangat luar biasa. Kota yang besar ketika itu sedang dalam puncak-puncaknya. Akhirnya apa? Orang Israel harus takluk kepada Niniwe. Orang Israel kemudian bahkan dibuang ke berbagai wilayah taklukan Asyur, khususnya di daerah Hala, Gosan, dan kota-kota Madai. Itulah yang membuat Yunus hatinya terluka. Mungkin nenek moyangnya ataupun saudara-saudara Yunus yang menjadi korban daripada Niniwe. Ketika Niniwe menaklukkan Israel, mungkin ada
salah satu silsilah dari Yunus, yang tentunya silsilah ke atas, menjadi korban ini. Sehingga apa? Hati Yunus menyimpan sakit hati. Kenapa? Israel dikalahkan, Israel ditaklukkan oleh orang-orang Asyur. Bahkan Israel dibuang. Itu membuat hatinya si Yunus benar-benar terluka. Itu benar-benar membuat ada sakit hati dalam diri Yunus, sehingga akar kepahitan itu terus tumbuh dan mengakar kuat di dalam hatinya. Dan ketika Tuhan mau mengampuni Niniwe karena Niniwe sudah bertobat, Yunus tetap enggak terima. Yunus maunya Niniwe dibinasakan saja. Yunus maunya Niniwe dihapuskan dari muka bumi ini. Kalau perlu enggak ada dalam peta. Tapi luar biasa Tuhan itu. Seburuk apapun kita, latar belakang kita sejelek apapun, track record kita sehitam apapun itu, ketika kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bertobat, berbalik dari cara hidup kita yang lama, Tuhan pasti akan membuka tangannya dan menerima pertobatan kita, mengampuni hidup kita. Tapi juga gak sedikit seperti orang yang Yunus lakukan. Dia tetap menyimpan sakit hati itu dalam hidupnya, sehingga dia tidak menyadari ketika ada luka dalam hatinya. Diibaratkan perahunya ada bocoran, sehingga memungkinkan untuk air laut itu masuk ke dalam perahunya, sehingga tiba-tiba ketika debit air sudah semakin banyak, pecahlah perahunya, tenggelamlah perahu. Itu yang terjadi dalam anak-anak Tuhan. Ketika kita tidak bisa mengampuni, ketika kita menyimpan kepahitan dalam kehidupan kita, siap-siap kapal kita akan tenggelam. Karena apa? Kita membiarkan air itu masuk melalui luka hati kita. Masih di pasal 4 ayat yang kedua. Dan berdoa ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkau Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Sekali lagi, jelas di ayat ini mengatakan itu penyebab Yunus melarikan diri. Karena apa? Sakit hati. Nah, ini yang saya katakan, banyak orang gak nyadari bahwa dia menyimpan kepahitan dalam hati. Banyak orang tidak menyadari. Karena apa? Itu hanya dilupakan saja dan tidak dibereskan, sehingga apa? Luka itu tetap ada dalam hatinya, sehingga akhirnya luka itu menghamiri kehidupannya. Sebuah ilustrasi, ada seekor anak gajah. Ketika kecil, dia diberi rantai di salah satu kakinya untuk membatasi pergerakannya. Karena sebagai seekor anak gajah, naluri anak-anak adalah pengennya bermain. Karena keingintahuannya sangat besar, sehingga apa? Dia sering lari meninggalkan kandangnya atau tempat perlindungannya, sehingga pemiliknya akhirnya mempunyai inisiatif, sebaiknya kita pasang sebuah rantai dalam kakinya supaya apa? Membatasi pergerakan gajah ini, sehingga ketika dia hendak pergi meninggalkan tempatnya, dia tidak bisa. Karena apa?
ada rantai di kakinya. Ketika dia pengen berontak, sekuat tegang menarik kakinya dari rantai itu, yang terjadi adalah semakin kuat cengkeraman rantai itu sehingga mengakibatkan luka pada kakinya. Sehingga mau nggak mau, suka nggak suka, anak gajah ini harus menghentikan niatnya untuk meninggalkan tempat itu. Kenapa? Dia merasakan kesakitan pada kakinya oleh rantai yang mengikatnya. Hal itu terjadi berulang-ulang. Hal itu sering dia coba lakukan. Tetapi ketika dia merasakan sakit yang sama, ketika dia merasakan luka yang sama pada kakinya, akhirnya setelah berapa kali percobaan, gajah itu memutuskan untuk tidak pernah lagi mencoba kabur dari tempat itu. Kenapa? Ada rantai yang mengikatnya. Seiring berjalannya waktu, gajah ini tumbuh menjadi gajah yang sangat-sangat besar. Ukurannya sangat jumbo, luar biasa. Sehingga rantai yang ada dalam kakinya seharusnya bukan satu halangan lagi. Karena apa? Dengan kekuatan yang dimiliki sekarang, dia dengan sangat-sangat mudah akan dapat memutuskan rantai itu. Dengan tubuhnya yang begitu besar, dengan power yang begitu besar, rantai itu sebenarnya bukan sesuatu yang besar dalam kehidupannya untuk memutuskannya. Tetapi karena trauma masa lalu, ketika memorinya mengingatkan, jangan tarik rantai ini, karena ketika rantai ini tertarik, kakimu akan sakit, kakimu akan berdarah, kakimu akan terluka. Sehingga walaupun badannya besar, gajah ini tidak akan pernah dapat pergi dari tempatnya semula. Karena apa? Pikirnya ketika dia melangkah keluar dari tempat itu, sesuai dengan memorinya, kakinya akan terluka. Yang kedua, teman saya punya seekor anjing. Anjing bulldog yang terkenal badannya itu punya otot yang sangat-sangat luar biasa. Bahkan kendaraan aja bisa ditarik dengan dia kalau anjing ini sudah dewasa dan pada puncak tenaganya gitu. Tapi suatu hari sebelum anjing ini dewasa, dari kecil sama teman saya sudah dilatih untuk supaya anjing ini menjadi anjing yang penurut, yang ngerti ketika diberi perintah oleh pemiliknya. Suatu hari dipasangkanlah sebuah kalung pengikat di lehernya untuk dia melatih makan. Jadi pas jam-jam makan, dia akan diberikan dalam sebuah tempat makan dia. Tapi dia coba ngetes. Jadi anjing itu diikat, terus makanan ditaruh di depannya. Ketika belum waktunya jam makan. Tapi karena anjing ini melihat makanan itu begitu menarik, apalagi kalau dilihatnya itu daging yang masih seger gitu kan, aromanya itu menggugah rasa dia, sehingga dia sekuat tenaga akan berusaha untuk mengambil makanan itu. Tapi yang terjadi adalah ketika dia melangkah ke depan, kalung yang ada di lehernya ini otomatis mencekal lehernya, sehingga membuat jarak itu antara anjing dan makanan tidak berubah. Karena semakin dia berusaha untuk meraih makanan itu, semakin kuat talinya mengikat lehernya, sehingga mencekik lehernya. Dan itu dilakukan berkali-kali sehingga akhirnya dia menyerah.
Baru ketika jam makan tiba, teman saya ini mendekatkan makanannya, sehingga tanpa perlu usaha apapun dia bisa menikmati makanannya. Hal itu sering dilakukan oleh teman saya untuk melatih disiplin supaya anjingnya makan pada jamnya. Suatu hari ketika hal itu sering dilakukan, teman saya ini memberikan makanan dengan tas lagi, tapi tanpa diberikan kalung. Jadi anjingnya sudah dilepas, dan ketika anjingnya duduk, teman saya ngasih makanannya. Yang dilakukan anjing adalah dia diam saja. Dia nggak mau ngambil makanannya itu. Karena apa? Memorinya berkata, ketika kamu ambil makanan itu, lehermu akan tercekik. Ada trauma dalam hidupnya. Ada rasa yang tidak nyaman dalam kehidupannya, sehingga membuat dirinya tidak beranjak dari tempatnya. Demikian halnya dengan ketika ada luka dalam hati kita, ketika ada sakit hati dalam hati kita, itu akan menghalangi kita. Itu akan menghalangi kita untuk kita dapat menyelesaikan destiny kita. Itu yang menghalangi kita, kapal kita bersandar sampai kepada pelabuhannya. Karena apa? Ada kebocoran dalam kapalnya. Dan kalau itu nggak dibereskan, siap-siap kapal kita tenggelam. Kapal kita tidak beranjak dari tempatnya. Kenapa? Karam, terdampar. Padahal Tuhan sudah mengingatkan dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16. Dalam Yakobus 5 ayat 16 Tuhan berfirman, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya apa? Kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Banyak orang hanya concern di doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Padahal kalau kita pelajari ayat ini, ada berapa syarat supaya doa kita dikabulkan, supaya kita sembuh. Ada minimal 2. Yang pertama, kita mengaku dosa. Saling mengaku dosa. Kalau ada saling mengaku dosa, artinya apa? Saling mengampuni, saling memaafkan. Itu yang akan membuat apa? Kita sembuh. Walaupun kita saling mendoakan, ketika kita masih ada luka dalam hati kita, ketika kita menyimpan akar kepahitan, jangan berharap kita akan mengalami mujizat. Jangan pernah berharap doa kita akan berkuasa. Kenapa? Syarat pertama, kita harus saling mengampuni. Yang kedua apa? Doa orang benar. Kita harus hidup sebagai orang benar. Artinya kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai apa? Anak-anaknya Allah. Kita melakukan kewajiban kita supaya apa? Ketika kita berdoa, doa kita didengarkan Tuhan. Ketika kita berdoa, kita disembuhkan. Ketika kita berdoa, kita mengalami mujizat. Kuncinya pertama adalah saling mengampuni. Yang kedua, yang lebih parah lagi, Matius 6 ayat yang ke-16. Dalam Matius 6 ayat yang ke-14, Tuhan berkata, karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni kamu juga. Nah, dari ayat ini kita bisa balik. Kalau kita mengampuni kesalahan orang, Bapa kita mengampuni kesalahan kita. Tetapi kalau kita tidak mau mengampuni,
Jangan pernah harap Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, kalau kita hidup dalam keadaan demikian, kita nggak diampuni dosa-dosa kita. Jangan berharap kita mendapat warisan kerajaan Allah itu ketika kita meninggal. Kenapa? Kita nggak mau mengampuni orang. Dan kalau kita nggak mengampuni orang, Tuhan tadi berkata apa? Bapamu di surga juga nggak akan mengampuni kita. Ini pentingnya membereskan luka hati dalam kehidupan kita. Ini pentingnya supaya kita saling mengampuni, saling memaafkan. Karena apa? Itu tadi. Kalau kita nggak mengampuni orang, Bapa kita nggak mengampuni kita. Dan sebagai ayat penutup, di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang 20-21, firman Tuhan berkata, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak melihatnya. Dan perintahnya ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Jadi jangan pernah kita mengaku bahwa kita mengasihi Allah padahal dalam kehidupan kenyataan kita membenci saudara kita. Jangan pernah kita mengasihi Allah, tetapi dalam hidup kita menyimpan akar kepahitan. Jangan pernah kita sudah mengasihi Allah kalau hidup kita penuh dengan luka. Ingat, itu semua akan membuat kapal kita tidak sampai kepada pelabuhan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita tidak menyelesaikan tugas dengan tanggung jawab kita dengan finish well, dengan finish strong. Kita akhirnya terdampar karam, bahkan tenggelam di telan lautan. Ketika apa? Yang pertama tadi, kita menghadapi gelombang yang besar, badai dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami hal itu, terombang-ambing diterjang badai, itu yang akan membuat perahu kita karam. Yang kedua, yang membuat perahu kita karam adalah ketika kapal kita kelebihan muatan. Mari kita cek dalam kehidupan kita semuanya. Apakah hidup kita mengalami hal demikian? Kita coba cek. Jangan sampai muatan-muatan yang tidak perlu itu ada dalam kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya ketika kita menghadapi gelombang dan badai itu, karena kita kelebihan muatan, dan itu juga akan membuat kapal kita kandas, tenggelam. Kapal kita hancur. Yang ketiga, yang paling enggak kita sadari, yang juga sangat-sangat bahaya, yaitu apa? Kita nggak nyadari bahwa ada luka, ada kebocoran dalam hidup kita. Kalau itu ada, mari kita bereskan. Mari kita memberikan pengampunan. Mari kita juga meminta ampun kepada Tuhan. Kita bereskan kehidupan. Supaya apa? Akar kepahitan itu dicabut sampai akar-akarnya dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Hidup kita dibebaskan. Tidak ada lagi kebocoran. Tidak ada luka hati. Sebagai anak Allah, sebagai ahli waris Allah, jangan sampai itu semua hilang dalam kehidupan kita. Karena apa? Hanya masalah luka hati. Kita tidak melakukan pemberesan, sehingga apa? Kita kehilangan hak kita karena kelebihan muatan. Kita kehilangan hak kita sebagai warga kerajaan Allah karena kita melarikan diri dari tanggung jawab Tuhan. Sehingga apa? Gelombang badai kehidupan itu menerpa kita, membuat kapal kita karam. Mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Jangan sampai ketiga hal itu ada dalam kehidupan kita. Kalau ada,
bereskan itu supaya kapalmu tidak karam, supaya kamu sampai ke pelabuhan yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.